Oke, Mbak Linda itu adalah akademisi yang kajiannya salah satunya adalah seputar Lengger. Nah, tapi ada yang spesial dalam kajiannya Mbak Linda yang akan kita kupas setelah sesi perkenalan ini. Oke, berikutnya di tengah-tengah kita sudah hadir juga Maestro Lengger Banyumas yang berkelana kemana-mana dan sekarang menetap di negeri Sakura, Mas Rianto. Tepuk tangan buat Mas Rianto. Terima kasih. Tapi nggak bolong ya saya ya. Bolong di sini. Mas Rianto itu menetap di Jepang, tapi pada momen ini kita undang ke podcast kita, ke talk show kita untuk ngobrol spesial soal Lengger. Nah, ini kebetulan Mas Rianto ada event di Banyumas. Teman-teman bisa ikut nonton nanti tanggal 1 di Taman Sari. Kompleks Kecamatan Banyumas, tanggal 1 jam berapa ya Mas? Jam 4 sore. Jam 4 sore kita bisa nonton bersama di situ nanti penampilan Mas Rianto. Oke, berikutnya, wah ini nggak usah dikenalin kayaknya ya. Nah, ini yang bolong ini. Awalnya bolong, atau jangan dompetnya. Oke, di sini sudah ada Mbak Inai Wahid. Tepuk tangan buat Mbak Inai. Aku hari ini nggak jadi pembicara, nggak seperti dua narasumber yang luar biasa ini. Aku hari ini nemenin Mas Gani dari Wani Moni Gani. Wani Moni Gani. Nah, yang apa namanya kita karena aku dari Amerika Podcast ya. Kita jadi hari ini bukan cuma talk show, tapi kita juga sambil podcastan juga. Oke, kita cukupan ya sesi perkenalannya ya. Kita langsung aja ngobrol Mbak Inai. Oh, gimana? Oh iya. Tapi Mas jangan lupa, Ya. kita hari ini talk show ini karena bagian dari Diversity Day 2022 kita ngomongin hal-hal yang emang benar-benar beragam karena Indonesia beragam gitu kan ya. Jadi ini kerjasama juga antara suara.com dan Purwokerto kita juga dengan Hamburger Podcast dan IMS. Jadi ini kita bakalan seru banget karena ada banyak banget hal-hal yang beda-beda dari Indonesia. Namanya juga Diversity Day ya. Ya, Diversity Day, keberagaman juga ya. Jadi hari ini kita makanya ngomongin orang Indonesia yang mukanya udah yang jadi kayak aneh Jepang. pokoknya, yang aneh. Yang sebenarnya harusnya dimuseumkan mungkin. Muka saya seperti ini. Mas, kita mau ngomongin apa? Makanya kenapa sih kok Lengger? Kenapa kita hari ini harus susah payah Lengger apaan sih? Anak sekarang juga kayaknya nggak tahu Lengger apa. Pasti yang mereka tahu itu adalah Mas Rianto yang viral karena filmnya Mas Garin. Yang judulnya Kucembu Tubuh Indah. Iya, Indahmu gitu. Yang dari judulnya aja udah ini sesat. Diboykot aja. Iya. Ini pasti ngomongin astagfirullah seksualitas ini nggak boleh gitu. Nah, itu aja udah bermasalah gitu ya, udah dianggap apa karena sebenarnya apa yang dibicarakan juga kemudian sebenarnya nggak seperti yang kemudian udah di ini kan ya. Tapi kita kan nggak pernah tahu sebenarnya apa sih Lengger itu apa gitu. Jangan-jangan orang-orang yang marah-marah itu malah karena nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kebanyakan mereka juga nggak tahu sebenarnya Lengger, dan di dalam film itu filosofi ataupun yang mau disampaikan itu sejatinya seperti apa, itu ya memang arahan dari sutradara dan juga memang perjalanan dari kisah hidup perjalanan ketubuhan saya yang ada di Indonesia, yang memang dari tubuh sederhana yang ada di Indonesia, bermacam-macam tubuh seperti Rianto yang ada di Indonesia, yang perlu kita diskusikan bersama, dialogkan bersama seperti itu. Jadi ya nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Oke, salah satu acara ini adalah untuk mengenalkan Lengger juga, gitu kan? Dan juga tentu saja pemaknaannya langsung dari praktisinya, dari Lenggernya, gitu ya, dan juga dari perspektif nanti akademis dan juga mungkin dari Mbak Inai nanti akan melengkapi perspektif narasumber di sini kayak gitu, Mbak Inai. Jangan cuma nge-host aja dong, aja. Aku cuma mau nonton Mas Rianto. Tapi yang pasti aku mau nanya dulu sama Mbak Linda. Ini sebagai yang kita biasanya basisnya itu adalah ilmu pengetahuan dulu gitu ya. Jadi sebenarnya Lengger itu apa dan kenapa dia begitu banyak dianggap bermasalah hari di sini ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata akademis gitu. Kalau melihat Lengger itu ya kita harus bisa memisahkan antara
yang kita katakan itu sebagai sebuah seni atau yang kemudian yang menjadi huru hara di masyarakat itu ya. Kalau kita lihat masyarakat kita itu masih belum sepenuhnya menerima eksistensi mereka. Saya bilang jadi tidak semua masyarakat juga, ada beberapa masyarakat di beberapa daerah di Purwokerto ini. Bahkan kalau dalam hal ini masyarakat itu menganggap bahwa Lengger itu adalah seorang penari yang kemudian memiliki, kalau Lengger ada dua Mbak di sini di Purwokerto itu. Ada Lengger laki-laki dan Lengger perempuan, ada Lengger lanang, Lengger wadon. Nah, Lengger lanang dan Lengger wadon ini kalau bisa dilihat dari beberapa pandangan mereka, itu mereka mengalami namanya penstigmaan negatif kalau saya bilang. Kalau yang perempuan, Lengger wadon itu juga seringkali dianggap bahwa mereka itu kok ya apa ya melanggar norma seperti itu, karena tarian Lengger sendiri dianggap sebagai tarian yang mengumbar seksualitas. Sedangkan ya kita yang tahu bahwa mengeksploitasi tubuh. Bagaimana kemudian gerakan-gerakan dalam Lengger itu dianggap sebagai gerakan-gerakan yang mengundang, ibaratnya erotik seperti itu, ya. erotik gitu. Nah, bagaimana dengan Lengger laki-laki? Apakah kemudian gerakan mereka dianggap seperti itu? Ternyata tidak. Ketika Lengger lanang ini menari, itu gerakannya dianggapnya indah. Tapi di belakang itu ada embel-embel lagi bahwa loh, laki-laki kok narinya gemulai pakai dandanan perempuan. Oh iya, berarti dia punya seksual devian. Dianggapnya bahwa laki-laki ya penari Lengger lanang ini itu punya orientasi seksual yang menyimpang. Mereka tidak dianggap sebagai yang lurus, ya straight seperti itu, heteroseksual, tapi mereka dianggap pasti dia juga suka sesama laki-laki seperti itu. Nah, maka dari situ kemudian kita berangkat dari kegelisahan ya, kok bisa sih ini mereka tuh juga ada kekhawatiran bahwa seni tradisional akan punah, tapi mereka pun juga melakukan hal seperti itu dengan stigma itu masih tetap dilekatkan. Dan akhirnya kita menjadi harus aware ya, harus paham. Oh, ini berarti ada akar yang harus dipecahkan. Di mana seperti itu? Maka Lengger kalau bisa ditarik di sini, kenapa kok kemudian jadi penting di sini? Sampai saat ini di daerah Purwokerto pun yang menganggap bahwa Lengger itu adalah ikon Banyumas. Itu menjadi ikon Banyumas loh Mbak, Lengger itu. Iya betul ya Mas? Iya betul. Tapi mereka tetap dianggap seperti itu. Nah, untuk lebih dalamnya mungkin bisa kita ulas nanti bagaimana di situ tuh ada beberapa kuasa ya di dalam lingkungan kita. Ada yang kita bilang pemerintah, institusi, seperti apa nanti supportnya kita mungkin bisa ulas nanti. Oke. Ini Mas Rianto nih Mas. Kalau Mas Rianto sendiri memaknai Lengger itu seperti apa Mas? Sebenarnya definisi Lengger yang saya pelajari sebelum-sebelumnya ketika saya sekolah di SMK Sendang Mas Banyumas, yang dulunya adalah SMKI, kemudian sekarang menjadi SMK Negeri 3 Banyumas. Pengertian dari Lengger itu definisinya memang setiap budayawan ataupun peneliti berbeda-beda. Dulu saya mengetahui istilah Lengger itu lengger. Leng itu adalah lubang, ger itu adalah laki-laki, atau bisa juga disebut jengger, mahkotanya ayam jantan. Jadi dalam seni pertunjukan Lengger itu dikira laki-laki, dikira perempuan tetapi laki-laki. Nah, ini yang sebenarnya membuat stigma yang kadang-kadang masih belum sempurna. Artinya bahwasanya ketika yang menarikan adalah perempuan, otomatis stigmanya dengan erotisme, kemudian eksploitasi tubuh seperti itu, yang memang berakar dari tradisi budaya Banyumas. Terus kemudian yang ketika dilakukan oleh laki-laki, memang stigmanya kepada yang tadi itu, hubungannya dengan gender, yang mana laki-laki menarikan Lengger nanti orientasi seksualnya berbeda gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita maknai sendiri, kalau yang saya teliti sampai hari ini, itu Lengger itu adalah itu adalah lubang. Lubang, setiap manusia memiliki 9 lubang, dan 9 lubang kehidupan yang memang ini sangat erat sekali dengan kehidupan manusia.
ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga, kemudian 2 lubang yang di bawah ya. Terus ini adalah sebuah ciri bahwa manusia hidup itu memiliki kebersamaan dengan alam sekitar. Misalnya makrokosmos dan mikrokosmos, jagat kecil dan jagat gede gitu kan. Kemudian kiblat papat, limo pancer, kakang kawah, adi ari-ari, itu yang kadang jarang sekali dimengerti oleh anak-anak mungkin ataupun orang-orang pada masa sekarang gitu. Nah, ini kalau kita dalami kembali bahwa lengger di dalam itu adalah lubang kehidupan yang mana meleburkan nyawijining diri, nyawijining tubuh antara laki-laki dan perempuan itu sudah melebur menjadi satu. Karena ini dulu lengger ini adalah untuk upacara ritual kesuburan yang mana dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengapa? Kaum laki-laki dulu itu lebih periodenya lebih panjang untuk tingkat spiritualnya. Dianggapnya kesuciannya lebih panjang daripada perempuan. Mohon maaf kalau perempuan memang umur 14 tahun itu sudah haid gitu kan. Jadi ini akan terbatasi, takutnya untuk kontinuitas tingkat spiritual untuk memediumkan antara bumi dan langit di dalam kesenian lengger itu akan semakin terbatasi. Jadi kemungkinan pada zaman dulu itu sebelum peradaban datang ke tanah Jawa itu kita mengenalnya ada zaman Awang Wung. Nah, itu yang dipercaya bahwasanya manusia itu sangat dekat sekali dengan alam, dan itu cara mereka bersyukur, cara mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada alam dan Tuhannya itu melalui dengan ritual tradisi kebiasaan mereka, dan ini dilakukan oleh kaum laki-laki yang bekerja di sawah. Memang lengger itu lahir dari rahim kaum tani. Jadi kaum tani pada zaman dulu itu memang berpindah-pindah. Jadi di sebaran Banyumas itu ada di Purbalingga, ada di Banjarnegara, ada di Aji Barang, ada di Cilacap, ada di Kebumen, ada di Wonosobo. Itu masyarakatnya memang kulturnya itu hampir sama. Agraris ya? Iya, agraris, dan itu muncul karena memang kebutuhan kehidupan pada saat itu mereka bagaimana menyambungkan kehidupan dengan alam semesta. Kalau dulu mau menebang pohon saja itu diadakan lengger. Misalnya tarian laki-laki yang menebang gitu kan, dan berdoa mereka. Setelah menebang harus ditanam kembali itu pohonnya. Jadi tidak ditinggal begitu saja, tetapi ada upacara ritual di situ untuk menumbuhkan kembali, meregenerasi kembali. Reboisasi ya? Iya, seperti reboisasi. Terus menanam padi juga mereka dengan berdoa. Terus suara-suara panja yang untuk menaruh padi gitu, ketika tidak ada airnya mereka pakai panja, itu suaranya klok 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 gitu, itu untuk ritme atau irama kehidupan yang digarap akhirnya menjadi musik. Nah, kemudian doa-doa mereka dengan tarian-tariannya yang sangat sederhana, cuma geleng-geleng, lengger, geleng-geleng gitu kan. Awal mula dari gerakan mereka yang ditampilkan yang pada saat ini adalah gerakan yang dibakukan itu dulunya sangat sederhana, cuma geleng-geleng, menari sambil bernyanyi seperti itu. Terus sekarang karena untuk edukasi, untuk pembelajaran, akhirnya dibekukan gerakannya tanpa mengurangi dasar-dasar yang ada yang dulunya. Geleng-geleng tetap kita melakukan geleng-geleng. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sebaran Banyumas ini hampir seluruhnya tumbuh kesenian lengger dimanapun dengan style yang berbeda-beda setiap daerah, dan setiap pelaku lengger pun itu sudah memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan dulunya memang dilakukan oleh kaum laki-laki, dan mereka memiliki upacara ritual tersendiri. Lengger ini sendiri sebenarnya lengger itu sudah laki-laki. Jadi kalau misalnya lengger lanang berarti lanang-lanang gitu kan. Lengger wadon atau perempuan itu berarti lanang wadon gitu. Nah, sebenarnya kalau pengertian lengger sendiri itu sudah laki-laki. Yang sebenarnya harus kita informasikan, yang belum tahu mungkin kita bisa sampaikan gitu ya.
bahwa lengger itu adalah laki-laki. Ini kayak apa tadi lengger itu yang tadi dibilang sama Mas Yanto, jadi agak-agak plot twist gitu ya, jadi kayak kusangka perempuan ternyata laki. Ini kayak apa namanya pengalaman-pengalaman banyak orang di sosial media. Atau enggak kayak lagi nyari jodoh di aplikasi. Kusangka laki ternyata perempuan, atau kusangka perempuan ternyata laki. Plot twist gitu. Tapi gini, yang menarik adalah kalau tadi Mbak Lida kan sempat ngomong tuh ya, bahwa kemudian ini jadi seakan-akan dianggap bertabrakan dengan agama misalnya gitu ya. Terus tadi kan Mas Rianto bilang, aku seneng banget tadi Mas Rianto ngomong bahwa bagaimana kemudian segala macam yang ada di tubuh kita, kan lengger itu kemudian sebenarnya membicarakan tentang ketubuhan kita kan, ketubuhan manusia gitu kan. Dengan yang tadi dia sebenarnya sangat dekat dengan alam gitu kan kemudian ya. Terus bahkan untuk melakukan sesuatu aja ada ritual-ritual tertentu yang memang apa ya, mungkin kalau kita bilang nggak boleh ngerusak gitu kan. Nah, yang menarik adalah tadi ketika Mas Yanto ngomong kayak gitu, saya menangkap bahwa ini benar, saya nggak tahu ya, maksudnya tolong dikoreksi, bahwa lengger itu kemudian sebenarnya jadi menangkap bahwa seksualitas itu sebenarnya adalah hal yang sangat spiritual gitu. Bahwa itu adalah bagian dari hal yang sangat spiritual. Sementara kemudian akhirnya dia menjadi bertabrakan karena ada beberapa kelompok yang menganggap seksualitas itu sebagai sesuatu yang buruk, yang kotor, yang hina, yang tabu, yang nggak boleh diumbar. Sementara nanti dianggap membawa keburukan gitu ya. Sementara bertabrakan dengan moralitas itu. Padahal sementara ketika kita bicara soal konteks spiritual, seksualitas itu kemudian sebenarnya adalah sesuatu yang membawa kebaikan kalau dia dibawa secara spiritual, gitu nggak sih? Jadi tabrakannya di situ nggak? Jadi sebenarnya jembatannya gimana? Mbak Linda sama Mas Rianto? Coba dulu. Mbak Linda dulu. Mbak Linda dulu mau nggak? Saya dulu. Oke. Jadi kalau tadi kita lihat seksualitas itu dianggap sebagai tabrakannya, bisa direlasikan dengan bagaimana moralitas itu selalu juga direlasikan dengan seksualitas. Yang bermoral dan tidak bermoral itu selalu berhubungan dengan seksualitas. Di sini justru kalau dilihat ya, apalagi di Indonesia ini, kekerasan itu malah sekarang mulai redup ya Mbak ya. Tidak menjadi parameter ketika itu terkait dengan moralitas. Justru seksualitas itu masih tetap digaung-gaungkan bahwa ini loh, ketika kamu itu mengumbar seksualitas, kamu itu tidak bermoral dan kamu merusak itu generasi muda, kamu merusak itu tatanan bangsa, malah sampai akhirnya itu ke arah sana gitu. Jadi saya kira itu untuk seksualitas yang kemudian kita bisa runut melalui kacamata atau perspektif seni gitu, kita bisa menggali. Dan di sini saya kira juga peran-peran kita untuk mengedukasi ya, di sini para pendengar juga mengedukasi masyarakat secara umum, saya kira itu sangat penting sekali gitu. Jadi saya kira talk show ini keren sekali gitu. Beneran jadi empati kalau ngerti ya. Sesuai dengan hashtag. Saya tagline. Kalau Mas Rianto gimana Mas lihatnya yang tadi Mas? Iya, sebenarnya seksualitas itu memang di ruang spiritual individu masing-masing, tubuh masing-masing ya. Ketika orang itu berbicara itu seperti misalnya melihat wujudnya saja itu sudah langsung berekspektasi yang sampai ke yang mengejat sesuatu yang memang sebenarnya belum sampai ke arah situ gitu kan. Nah, ini yang selalu menjadi kelatan-kelatan kita, artinya mereka hanya melihat wujud kulit tetapi tidak bisa belum mempelajari sampai ke dalam tingkat spiritual yang di dalamnya gitu. Jadi lebih berkaca kembali sebelum mengejudge, baiknya lebih baik memahami tubuhnya sendiri. Jadi jangan terlalu banyak bicara tetapi lebih baik memahami, perbanyaklah memahami, dan jangan terlalu banyak mengejudge, perbanyaklah mencintai. Jadi bagi saya lengger pun itu kesenian ataupun kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi, bahkan sampai kemarin saya baru kehilangan Mbok Dariah pada tahun 2018 yang mana sebagai generasi yang mungkin bisa saja dikatakan sebagai generasi terakhir. Dan ini tugas saya untuk meregenerasi kembali penari lengger
untuk tetap eksis gitu ya. Anak-anak muda seperti itu memahami tentang tidak cuma menari saja, tetapi bagaimana tingkat spiritual yang harus dilakukan setiap hari. Misalnya memang ada perjalanan untuk syarat-syarat menjadi penari lengger. Berbagai macam syarat yang memang untuk kadang memang orang melihat itu adalah sebuah kekuatan ya yang muncul pada penari lengger itu namanya indang. Nah, setiap penari lengger juga memiliki indang. Indang itu juga tidak berwujud laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi sebuah kekuatan ya yang mana kadang memang bisa diidentikan dengan misalnya melati atau mawar atau kenanga seperti itu, sesuatu yang memang indah gitu. Nah, keindahan tidak berarti bergender menurut saya. Nah, dan kalau menurut saya sih memang terlalu banyak ya kelatan-kelatan ini yang sangat prihatin sekali saya melihat generasi yang mungkin belum bisa memahami tubuhnya sendiri, bagaimana di dalam tubuhnya itu ada kita terbentuk dari dua unsur yang memang wujudnya seperti ini, tapi di dalamnya itu kita tidak tahu. Jadi ketika manusia itu dikasih roh selama 4 bulan, kita juga tidak tahu akan menjadi penari atau menjadi presiden atau menjadi menteri gitu, kita tidak tahu gitu. Tetapi itu memang melewati perjalanan, dan perjalanan itu juga spiritual waktu yang tubuh ini selalu menjalaninya gitu. Tanpa sadar manusia itu melakukan itu, tetapi karena banyak sekali mungkin doktrin kehidupan yang saringannya kurang gitu, mungkin akan melakukan kelatan-kelatan kehidupan seperti itu. Nah, menurut saya lengger pun juga seperti saya. Ini saya punya istri, kemudian saya juga harus manjat pohon gitu ya. Kalau misalnya ibu saya tolong dong ambilin kelapa muda gitu kan, harus manjat gitu. Tidak cuma hanya nari-nari lengger saja gitu kan. Ini sebuah perilaku kehidupan yang memang sebagai dharmanya lengger itu bagaimana berbuat kebaikan dengan menari. Jadi menari adalah sebuah ibadah yang tanpa henti bagi saya. Oke. Mbak Ina, ini tadi sempat disebut Mbak bahwa satu di antara tantangan seni lengger ini kan konservatisme agama ya, atau pandangan tentang tafsir tentang agama. Apa memang betul Mbak agama dan budaya itu harus berhadapan-hadapan seperti itu Mbak? Ini biar nggak jadi host doang ya. Aku ngomong kontesnya si apa sebagai apa ini. Kerudungnya udah bagus banget, keren gitu kan. Bukan, jangan mentang-mentang aku tuh kesini pakai kerudung tuh otomatis disuruh ngomongin agama. Ini sebenarnya ada mbak-mbak sama mas-mas yang mungkin jauh lebih paham ya harus ngomong apa. Tapi sebenarnya gini Mas, ada satu hal yang menarik yang sebenarnya pengen aku sampaikan. Kenapa sih kita sampai wacana diversity day misalnya, itu menjadi sesuatu yang yang kita rasa perlu digaungkan gitu ya, atau kemudian dengan tagline jadi empati kalau ngerti gitu ya. Karena masa ini gitu kita sering banget melihat gitu ya, ini dunia ini sekarang sebenarnya lagi dalam situasi di mana semua itu terbuka, semua identitas itu muncul. Kita semua nggak ada sekat sama sekali. Tapi pada saat yang sama kita juga jadi bisa melihat betapa tersekat-sekatnya manusia hari ini. Jauh lebih tersekat-sekat daripada mungkin 20 atau 50 tahun yang lalu. Gitu. Sekat ini pembawa maksiat gitu misalnya, atau ini nggak sesuai dengan kelompokku, Sebenarnya bagaimana kemudian seseorang menafsirkan segala sesuatu, misalnya menafsirkan
lengger misalnya tarian sendiri itu sah-sah aja, tafsirannya mah sah-sah aja. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika tafsir itu dijadikan tunggal, tidak boleh diganggu gugat, itu yang kemudian jadi masalah. Dan kemudian dianggap sebagai kebenaran yang hakiki. Bagaimana tafsir yang lain terus nggak boleh ada. Bagaimana misalnya sudut pandang soal seksualitas tadi dan ketubuhan misalnya itu dipandang berbeda dari sudut budaya. Nah itu yang kemudian jadi persoalan kan sebenarnya itu. Ketika ada orang atau sekelompok orang terus menganggap bahwa tafsiranku yang paling benar, tafsiranmu salah. Atau ini bukan tafsiran, ini adalah suara kebenaran. Itu yang kemudian jadi problem gitu. Nah, yang kemudian akhirnya jadi kayak, oh ini ada padepan nih, budaya sama agama ini udah pasti ada padepan. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Betul. Nah itu pertanyaan itu kita lahir dalam masyarakat, dalam lingkungan yang sangat beragam. Dari dulu sampai sekarang kita tahu itu. Tapi kenapa belakangan kemudian sepertinya kita sulit menerima keberagaman gitu loh Mbak. Sehingga Awigra di sini muncul membuat tagline itu Bineka Tunggal Ika. Mana nih orangnya? Mana nih Awigra nih? Awigra itu adalah orang di belakang Hamburger Podcast ya. Iya. Dia bikin tagline gini, apa Bineka Tunggal Ika tuh katanya bineka itu bersyarat sekarang gitu kan. Beragam hanya jika bla 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 gitu kan. Nah, itu kenapa sih kok kemudian sepertinya orang melihat itu semakin sempit dengan sudut pandang yang semakin sempit, tidak luas gitu loh. Bahwa kita itu beragam, kita itu nggak sendiri, kita itu warna-warna ngono lho. Iya, betul. Ya memang ketika saya hidup di Indonesia sini, di negara saya sendiri, itu saya merasa ada memang batasan-batasan yang memang sebagai lengger ataupun seniman tari itu masih terbatasi. Aturan kehidupannya harus seperti ini. Ketika saya ke Jepang, itu saya merasa bisa bernafas. Artinya saya melihat mereka butuh tari Jawa. Karena mobilitas mereka sangat tinggi, kehidupan mereka sangat tinggi. Mereka butuh ruang, semacam seperti healing. Dengan adanya tari Jawa, mereka bisa bergerak pelan, senyum, setidaknya mengurangi tingkat kejahatan ataupun bunuh diri yang ada di Jepang lah. Yang memang bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Nah, dengan tari Jawa yang saya lakukan, semacam memperkenalkan budaya Indonesia yang memang saya bisa di sini lebih bermanfaat banyak gitu, lebih bisa beribadah banyak dengan menari untuk banyak orang. Nah ini yang sebenarnya saya juga agak prihatin dengan keterbatasan yang ada di sini di Indonesia. Saya merasa memang yang memang harus mungkin bagaimana sikap kita memahami tubuh kita masing-masing sebelum kita membuat sebuah aturan ataupun tadi itu yang penunggalan gitu ya. Seperti itu kita harus per individu manusia masing-masing itu merefleksikan tubuhnya masing-masing. Menurut saya. Oke, merefleksikan tubuhnya masing-masing. Tapi itu menarik Mas Gani. Yang mana? Tadi ngomongin soal budaya kan, jadi tadi Mas Yanto sempat ngomongin gitu. Kalau di Jepang jadi malah nggak apa-apa gitu. Aja kayak kia orang kafir kayak. Iya. Sebenarnya aku di sini malah yang tempat lahirnya lengger itu sendiri malah jadi bermasalah gitu kan. Jadi Mas Yanto malah ngerasa kayak nggak diterima atau gimana? Ya, saya merasa sekarang sudah mulai pemahaman, mungkin pemahaman itu pun hanya pemanfaatan yang sementara ya mungkin tidak secara serta-merta benar-benar memahami sampai ke dalam kepada pelaku-pelaku budaya yang ada di desa-desa. Nenek-nenek yang sudah puluhan tahun tidak menari, yang memang dia penari sebagai maestro tetapi sudah tidak ada perhatiannya, akhirnya anak cucunya udah tua nggak usah menari gitu. Nah ini yang saya prihatin. Masih ada karena saya masuk ke daerah Jatilawang, kemudian ke Pengadegan, kemudian ke Kembaran, ke desa-desa itu saya menjumpai beberapa kalau dibilang bukan mantan penari ya, tetapi memang
bagi saya spirit menarinya masih tetap terus, tetapi dengan kondisi lingkungan sosial itu sudah mereka malu untuk menari karena memang stigma-stigma baik itu dari keluarganya sendiri pun itu misalnya udah nenek-nenek masih tetap menari, malu sama anak cucunya gitu kan. Nah, padahal jiwa untuk beribadahnya itu masih tetap terus ingin melakukannya. Nah, disinilah perhatian dari pemerintah yang mungkin harus menggali kembali ke dalam pelosok-pelosok desa yang memang mereka ini adalah sebagai tonggak budaya, tonggak jati diri yang memang perlu diperhatikan. Itu masih banyak sekali yang sebenarnya misi saya kepengen memberikan momentum besar bagi mereka yang memang sudah puluhan tahun tidak menari. Sebelum puput usia, mereka bisa menampilkan sesuatu kepada generasi dan anak cucunya seperti itu. Kalau menambahkan sedikit ya, kalau dilihat memang tadi ke beberapa daerah tadi itu, memang kalau kita riset ke sana lebih jauh lagi itu rata-rata mereka tuh memang usianya tuh sudah sepuh ya. Sudah sepuh, iya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat perkembangan sekarang memang sudah berbeda ini, itu tidak lepas dari figur Mas Rianto kalau dilihat. Jadi Mas Rianto sendiri kalau bisa dibilang itu sebagai pertama itu pemicu atau tameng malah bahkan. Jadi ketika dia dianggap dan stigmakan negatif, kemudian terlebih dengan boomingnya film Kucumbu Tubuh Indahku itu, eksistensi Mas Rianto itu justru di situ sebenarnya kemarin digoyahkan. Tapi ada sisi lain yang bisa dilihat dari penggoyangan Mas Rianto ini. Justru orang itu mulai berbondong-bondong bergeser paradigmanya terhadap Lengger. Oh iya ya, ternyata ketika kita coba pahami Lengger secara lebih jauh, dia itu bukan seperti itu. Maka tadi seperti dikatakan, pahami dulu, jangan lihat kulitnya, seperti itu. Jadi Mas Rianto ini saya lihat justru dia ketika punya banyak network, itu justru membuka ruang dan memberikan kesempatan bagi para Lengger yang semakin redup tadi. Saya kira itu bisa mulai tambah digali seperti itu. Jadi peran Mas Rianto saya kira di sini sangat vital untuk mengubah stigma itu sendiri. Begitu. Itu menarik ya tadi Mas Yanto ngomongin soal udah nenek-nenek masih nari aja, nggak tahu malu gitu ya, apa sama cucu-cucunya. Padahal mungkin saya kalau jadi cucunya mungkin saya akan malu karena nenek saya misalnya masih nari gitu. Jadi seharusnya saya juga bisa nari juga gitu kan. Tapi itu menarik bahwa kemudian ada begitu banyak stigma yang dilekatkan oleh masyarakat berbagai macam pada yaitu tadi gitu, pada tarian misalnya, pada hal-hal yang kemudian menjadi sangat hal-hal yang sebenarnya sangat spiritual akhirnya jadi hilang gitu ya. Mungkin itu nggak sih yang kemudian jadi permasalahan kenapa misalnya teman-teman penari Lengger sendiri mempermasalahkan kalau ini sampai hilang gitu, bahwa sebenarnya ini bukan hanya masalah terus saya nggak punya kerjaan dong, jobless nih gua gitu kan, itu bukan masalah itu kan ya gitu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu kan, bahwa kemudian ada hal-hal, ada wisdom, ada kewaskitaan, ada nilai yang kemudian hilang, gitu nggak sih Mas? Iya, dan prihatin juga kalau misalnya sampai di dalam spiritual tubuh manusia itu, apalagi generasi sekarang itu sudah mulai terkikis dengan hal-hal yang baru ya gitu ya. Terus kemudian mereka tanpa ada dasar yang misalnya orang pergi ke luar negeri tanpa ada dasar budaya, orang iso nari lah misalnya, atau orang ngerti pengetahuan budaya Indonesia sendiri. Ketika di sana ditanya, pasti mereka akan plonga-plongo, tidak tahu. Itu pasti itu. Dan orang sana pasti, orang luar itu pasti akan tanya dari Indonesia, wah tariannya cantik ya, wah ini. Padahal orang yang ditanya itu nggak tahu jadinya. Nah itu yang saya sayangkan, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai terjun ke dalam dunia yang memang saat ini memang gonjang-ganjingnya dunia, itu jangan terpengaruh ke sana. Tapi menurut saya ya lebih pada kita pahami betul kebudayaan seperti Lengger seperti ini bukan dari stigmanya saja, tetapi stigma tidak ikut-ikutan menstigma, tetapi
apa sih sebenarnya dasar dari mereka, kemudian ada dasar-dasarnya, misalnya lengger itu dulu juga ada tertulis dalam Serat Sentini, terus pada saat Sentini itu pergi ke Nusantara ini, akhirnya baru dibukukan seperti ini. Ada cerita lagi, ternyata zaman Awang Uwung pembicaraan tentang lengger itu dari masyarakat itu. Nah, ini orang yang kadang malas untuk belajar sampai ke sana untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, ibaratnya sekarang orang pengen makan McDonald atau apa, siap saji langsung beres gitu kan. Nah, jadi tubuhnya kosong. Ya jauh dari tingkat spiritual seperti itu. Ya benar ya, memang harus kita memahami tubuh, terus lebih lebih percaya diri sendirilah untuk bekal kehidupan. Dan ya gitu. Oke, Mas Rianto, ini kan saya dengar Mas Rianto bikin rumah lengger gitu ya. Betul. Sudah lama sih ya bikin rumah lengger. Tapi sepertinya tidak berhenti hanya pada ini, kan misinya mendokumentasikan ya. Betul. Sebagai bank data lah, database soal segala soal lengger. Yang saya dengar belakangan punya tujuan besar nih, Mas. Iya, sebenarnya saya mencoba untuk mewadahi beberapa aspirasi dari teman-teman lengger, kemudian seniman-seniman yang ada di desa gitu ya. Saya mencoba dari tahun 2016 saya mencoba mengajukan ke dinas untuk karena Banyumas ini sebenarnya memiliki kekayaan budaya dan alam yang sangat luar biasa, yang potensinya perlu kita benar-benar jaga dan kita bisa edukasikan kepada masyarakat. Kita punya lengger tetapi kita tidak pernah tahu siapa itu lengger. Kita punya lengger tetapi kita tidak tahu arsip lenggernya di mana. Tidak ada wadah galeri ataupun museum untuk tingkat pembelajaran kepada generasi yang lain. Terus misalnya cunduk mentulnya Mbok Dariah di mana, kemudian sanggulnya Mbok Sulek di mana, seperti itu. Pada nggak tahu. Dan itu adalah perjalanan sejarah yang mungkin sangat perlu kita wadahi ya sebenarnya. Nah, dari situlah tahun 2016 saya mencoba untuk mengajukan dibukanya galeri lengger sebagai museum kecil. Tetapi pada saat itu mungkin pemerintah masih meragukan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk mengajukan kepada Bapak Sadewo untuk ini sudah urgent sekali di Banyumas ini, untuk lengger itu sudah urgent sekali. Kita punya lengger tapi kita tidak tahu di mana tempatnya, terus walaupun Banyumas luas tapi di mana kita harus menujunya gitu kan. Pusat informasinya di mana. Akhirnya saya mencoba untuk membuat rumah lengger yang bisa mewadahi teman-teman lengger, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, ataupun kesenian-kesenian tradisional lainnya yang bisa kita rangkul bersama. Nah, untuk pusat pendokumentasian, pengarsipan, untuk tingkat edukasi, dan ini rencananya memang ada seorang profesor Amerika, Profesor Rene, yang punya bahan penelitian pada tahun 70-an itu. Dia punya beberapa kaset yang masih asli, terus kemudian video yang akan disumbangkan ke Banyumas, dan insya Allah akan disumbangkan ke rumah lengger untuk edukasi, untuk bisa disebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk mereka bisa belajar gitu. Nah, ya alhamdulillah rumah lengger dipilih. Kemudian saya juga punya proyek untuk ke depan itu ada penelitian di Melbourne, bagaimana untuk supaya saya inginnya stigma lengger ini bisa membalikkan stigma lengger dari yang negatif ke positif gitu. Tapi memang perlu waktu yang sangat lama karena memang stigma itu sudah tertanam di dalam diri masyarakat masing-masing. Nah, ini saya mencoba lewat teknologi metaverse, artinya lengger, kehidupan lengger, pengetahuan lengger, arsip lengger itu akan saya coba masukkan ke dalam dunia
virtual reality, yaitu jadi untuk tidak membicarakan masalah gender dalam tubuh Lengger itu sendiri, tetapi justru lebih pada spiritual tubuhnya malahan atau keseniannya. Jadi kesenian itu tidak bergender bagi saya. Jadi kita mencoba untuk memetaversekan lewat dunia digital, yaitu virtual reality yang akan penelitian tentang bentuk gerak Lengger, kemudian ketubuhannya, terus ruang-ruang yang ada di dalam gerakan Lengger seperti itu. Mas Gani, ini bukan kita doang nih kan yang bisa nanya ya. Karena di sini juga ada teman-teman, teman-teman dari UIN. Dari UIN, dari UMP juga ada. Oke. Muhammadiyah Purwokerto. Ada teman-teman dari Jakarta juga. Wow. Jadi jadi ini sebenarnya semuanya boleh nanya ya, gitu. Boleh. Tidak hanya kita, karena saya yakin semuanya juga pasti pengen punya banyak pertanyaan juga gitu kan. Jadi boleh banget kalau ada yang mau nanya, boleh silakan angkat tangan gitu. Di sini ada Mbak Linda sama Mas Rianto yang pasti akan menjawab. Bukan kita berdua ya pasti ya yang akan jawab ya. Kita berdua dijamin sesat. Silakan Mas, ada yang mau nanya? Oke. Bisa tolong mic-nya, mungkin ada yang bisa membantu? Atau langsung aja Mas, nggak apa-apa Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Mas Lutfi, saya dari WFS. Di sini saya mau menanyakan tentang itu sih. Jadi kan tadi mungkin untuk memasukkan Lengger ke dalam dunia metaverse gitu ya. Apakah tidak ada kekhawatiran mengenai keotentikan Lengger itu sendiri gitu? Dalam artian kan kita itu kan tadi harus mengimani ya, harus mengimani. Apakah itu tidak mempengaruhi keimanan kita ke Lengger itu sendiri? Iya. Oke. Mempertanyakan keimanan terhadap Lengger. Mungkin ini ya, kesakralan Lengger itu ketika pindah ke digital itu mungkin apa luntur atau seperti apa ini Mas? Terima kasih Mas Lutfi ya pertanyaannya. Tingkat keimanan adalah ada dalam tubuh setiap masing-masing pelaku Lenggernya dan juga keseniannya. Dan ketika tradisi itu tidak bisa tradisi hanya cuma tradisi saja, memang itu tidak bisa akan mungkin berkembang. Dan contohnya saja, buktinya sekarang misalnya cuma Lenggernya saja itu akan sangat, bagi anak-anak sekarang itu sangat membosankan nantinya. Nah ini seperti tubuh saya itu berangkat memang dari tubuh Lengger. Saya mencoba merefleksikan tubuh ini ke dalam dunia sekarang, atau merefleksikan tubuh ini ke dalam cara pandang orang-orang yang ada di Eropa misalnya. Mereka tidak tahu bentuk spiritual dalam tubuh saya. Bagaimana memediumkan antara tubuh spiritual Lengger dengan perspektif orang-orang, misalnya orang luar ataupun generasi sekarang gitu ya. Yaitu dengan mencoba untuk saya percaya bahwa tradisi itu merentas batas-batas kemodernitasan. Jadi di dalam itu saya tidak pernah akan khawatir itu akan luntur ataupun apa, karena itu udah jiwanya ataupun tubuhnya sendiri gitu. Ketika saya biasa makan nasi, terus ketika saya harus ke misalnya Eropa harus makannya roti, tetapi tubuh saya tetap tubuh orang Indonesia. Kadang memang tidak cocok, tetapi tubuh saya tetap ada di situ. Tetap aja pengennya dage ya. Iya, dage bonggoan. Nah, tubuh itu tidak pernah akan hilang. Jadi iman itu tidak pernah akan hilang, tidak akan mengurangi keimanan kita sebagai penari Lengger ataupun sebagai Lengger. Dan saya mengetahui betul bagaimana mensejajarkan antara tradisi dengan dunia modern ataupun kontemporer seperti itu. Dan di dunia metaverse itu pemahaman yang akan disampaikan adalah bagaimana mentransformasikan transisi untuk menuju ke dalam dunia spiritual keimanan Lengger. Karena orang yang menikmati belum tentu mereka itu adalah Lengger, gitu. Seperti itu. Jadi orang yang bisa melihat bagaimana bisa merenungkan, mungkin dalam masa sekarang dan masa dulu memang
feeling menjadi fungsi lengger itu sudah mulai bergeser. Tetapi setidaknya kita bisa mengembalikan fungsi itu ke dalam keimanannya lewat metaverse itu. Menurut saya itu kita mengenal dunia lengger dulu gitu. Misalnya lewat metaverse mungkin wah tenarnya ini. Nah, kalau kita sudah mengenal, mereka akan mencoba mempelajari ataupun mengetahui dan mempertanyakan kehidupan lengger seperti itu. Jadi keimanan lengger tidak pernah akan pudar karena kita sudah melewati perjalanan spiritual ataupun syarat-syarat menjadi lengger gitu. Dan itu tetap akan ada sampai kapanpun. Kenalan aja dulu ya, siapa tahu jodoh. Ya. Mungkin ya tadi ya, ini sudah sangat filosofis mungkin ya Mas ya. Filosofi lengger itu ya seperti itu tadi. Makanya ketika berbicara tentang tubuh, ketubuhan dan masuk ke dunia spiritualitasnya seperti itu tadi. Kita ya, di dalam memahami secara spiritual. Iya, memang kita sebelum masuk ke spiritual mungkin memahami tubuh kita masing-masing dulu, bahwa peleburan antara saya ini laki-laki, tapi ada jiwa saya harus menghormati sisi feminim saya sebelum saya menghormati perempuan yang itu. Misalnya ya, saya harus menghormati sisi feminim. Kadang-kadang sisi feminim yang ada dalam tubuh kita melupakan spiritual feminim itu di dalam tubuh kita. Terus ketika kita dilahirkan dari satu ibu ya misalnya ya, nah bahwa sosok ibu, sebelum kita menghormati sosok ibu, kita harus benar-benar sosok ibu itu sudah ada di dalam tubuh kita untuk kita transformasikan. Nah seperti ini sebenarnya kita harus memahami benar untuk tubuh kita. Oh ya, tubuh saya adalah sebuah peleburan yang memang harus saya mendamaikan. Saya harus menghormati perempuan ini, laki-laki ini, seperti menghormati diri saya sendiri atau tubuh saya sendiri, seperti itu. Ini ya iya saya langsung yang kayak wah ini dia namanya kestaraan. Ini tuntutannya gitu ya, bahwa bukan lagi dikotomi, oh ini saya laki-laki jadi saya hanya melakukan hal-hal yang notabene laki-laki aja gitu. Cuci piring, apa itu cuci piring gitu kan? Masak, apa itu masak gitu. Karena masak itu kan kemudian nggak pakai jenis kelamin ya Mas ya? Iya, dan saya juga ini peristiwa sangat penting mungkin yang perlu diketahui ketika saya penari ataupun saya menari lengger. Ketika ada salah satu mahasiswa perempuan waktu itu melihat ketubuhan saya, langsung wah kok ada tubuh seperti ini ya di Indonesia. Dan dia orang Jepang. Malah justru dia tidak suka dengan tubuh yang sangat maskulin berotot seperti itu. Jadi dia malah suka dengan tubuh yang lembut ataupun yang ini. Istri saya suka seperti itu. Istrinya ya. Itu ujung-ujungnya. Ya memang saya harus berbicara apa dari pengalaman saya sendiri gitu. Ya memang setiap manusia punya tipe karakter masing-masing ya. Jadi lebih mungkin istri saya lebih maskulin ya mungkin, ataupun ini menonjolnya maskulinnya, tetapi dia mencoba juga untuk mendamaikan tubuhnya gitu. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan ataupun tubuh yang sudah melebur lah. Meleburkan tubuh sendiri itu sangat susah ketika kita melihat tubuh orang lain. Kita harus benar-benar proses. Dan memiliki memiliki sisi femininitas tadi itu bukan berarti Mas Rianto terus kemudian nggak jadi laki-laki gitu kan ya, yang seperti yang kemudian stigma yang dicap bahwa itu sebenarnya tidak ada hubungannya gitu, orientasi misalnya kemudian tidak berkorelasi dengan ketubuhan kita itu tadi gitu ya, bagaimana kita memaknai ketubuhan kita. Bahkan pengalaman ibu saya ketika saya waktu masih kecil itu, waktu stigma itu datang ke tubuh saya, ke saya, waktu kecil saya suka menari, teman-teman bilang, wah menari kayak banci gitu. Ibu saya terlalu berpikir, oh anaknya dikira banci, beliau mungkin merasa kasihan sama anaknya ataupun tertekan juga ya sedikit. Kasih lihat barang kamu gitu.
memang kamu banci. Banci itu barangnya seperti apa gitu. Ya mohon maaf saya bilang seperti ini karena memang ibu saya bilang begitu kepada teman-teman saya waktu kecil. Gitu. Mbak Linda, kalau misalnya tadi itu salah satu stigma yang dilekatkan sama Mas Rianto ya gitu. Selalu dicap misalnya jadi banci otomatis kemudian orientasi seksualnya berubah atau apa gitu ya, yang kemudian dianggap misalnya menyimpang atau apa gitu ya. Apalagi biasanya yang dialami oleh para penari lengger itu stigma-stigma yang kemudian dikenakan kepada mereka, dan bagaimana kemudian sebenarnya kita bisa memberikan sikap yang berbeda gitu misalnya. Oke, kalau tadi sudah saya ceritakan di awal ya bahwa yang laki-laki, penari lengger laki-laki ini stigmanya masih terkait dengan seksualitas yang dianggap menyimpang gitu. Dan itu terjadi di beberapa tempat yang di masyarakat sekitarnya itu notabene memegang aturan agama secara ketat. Mereka menyatakan seperti itu. Mungkin ada di beberapa tempat yang memang masyarakatnya itu tidak terlalu ketat secara agama, mereka lebih menerima, jadi lebih berterima keberadaan mereka ini masih oke gitu. Bahkan itu masih kelompok liberal itu. Pemerintahnya juga ikut mensupport bagaimana mereka berkembang, tapi di tempat yang lain sempat bahkan pihak pemerintahnya pun ikut menstigmakan mereka. Ada satu event seni misalnya itu Mbak, mereka tidak diundang dan tidak diminta untuk menjadi salah satu pengisi di salah satu acaranya Agustusan atau apa gitu kalau yang ada di desa itu, karena mereka sudah dicap kamu laki-laki, kenapa menari seperti itu, kamu tuh berarti mempermalukan laki-laki. Justru di sini kemudian yang dibawa adalah maskulinitasnya itu dipertanyakan bahkan seperti itu. Nah, di situ kemudian kalau kita lihat stigma-stigma yang muncul yang lain, kalau yang terkait perempuan masih tetap dikaitkan juga dengan seksualitas itu lagi begitu. Tapi stigma ini ada juga yang mengarah ke arah ini pola pikir, Mbak. Jadi pola pikir yang dilekatkan pada perempuan penari ini, kemudian pasti nggak mau sekolah, itu ke background pendidikan, akhirnya itu menjadi penting. Mereka dianggap tidak mau open minded, tidak mau memikirkan masa depan, dianggapnya hanya mengejar kesenangan, sampai levelnya ke situ gitu. Kan ibaratnya sangat kasihan ya. Kok ya hanya sekedar menjadi penari yang ya memang itu untuk mendapatkan financial support ya, mendapatkan support ekonomi. Tapi saya kira tidak sesimpel itu permasalahannya. Ketika kemudian mereka tagline-nya juga menjadi wanita gampangan yang bisa di-booking. Nah, itu. Padahal mereka tidak selalu seperti itu juga. Maka di sini menjadi rancu dan tidak berimbang apa yang ekspektasi dan apa yang mereka lakukan begitu. Jadi stigma-stigmanya itu mungkin tetap ke marginal, dianggapnya itu selalu negatif side gitu ya, ke arah negatif, tapi melalui beberapa irisan. Ada keirisannya usia tadi, wis tua nggak isin, nah, seperti itu. Udah tua kok masih nari. Gitu. Tapi ada juga yang irisannya, alah dia itu nggak berpendidikan, dia begitu. Nah begitu. Jadi penstigmaan negatif itu kemudian tidak ada pemakluman bagaimana orang itu bisa mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplor ketubuhannya tadi seperti itu. Saya itu akhirnya menjadi bias ya parameternya. Pak Linda ini kan lengger dulu kan pada posisi yang tinggi dalam masyarakat gitu ya. Karena disakralkan karena itu bagian dari ritual gitu kan, yang ditampilkan pada momen-momen penting kayak gitu kan. Ya mau panen dan sebagainya. Nah, artinya pada saat itu kan belum ada penolakan. Ini kan kita ingin tahu mengenal ini mulai dari akar permasalahannya dulu ya. Artinya dari posisi yang kemudian dimuliakan, yang disakralkan sampai kemudian pada posisi yang sedemikian direndahkan begitu ya, dari berbagai pelapis tadi, itu mulai kapan dan bagaimana Mbak prosesnya? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau
sepanjang saya meneliti itu bisa dilihat memang ketika Lengger dulu itu kalau bisa kita katakan dimistifikasi ya, dimitoskan bahwa mereka itu sakral sekali. Bahkan kalau ya saya juga melihat dari film dan dari interview itu, kalau dulu ada tradisi buka kelambu ya Mas ya? Ya, buka kelambu yang sebenarnya juga buka kukusan ya. Kalau buka kelambu kan sebenarnya sebuah apa namanya? Mungkin kalau di dalam Lengger itu nggak ada buka kelambu sebenarnya. Ronggeng pun seperti itu. Kalau di dalam tradisi kultur masyarakat adat itu buka kusan. Iya, sebenarnya. Kusan ya, dalam bahasa Banyumas kusan. Kusan, iya. Itu apa maksudnya itu Mas? Ya, membuka apa namanya? Jadi malah justru buka kelambu itu menjadi aspek transaksional seksualitas seperti itu. Dulu seperti itu, tapi itu memang sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya. Ketika laki-laki bisa mendapatkan Lengger dengan membuka kusan itu tadi, dia membayar banyak, itu nggak ada masalah, dia dianggapnya justru mendapat berkah karena terkait dengan tubuh Lengger. Ketika bisa bersentuhan dengan mereka, itu tuh mereka mendapatkan berlimpah berkah dari tadi itu mitosnya itu yang dipercaya seperti itu. Tapi seiring pergeseran begitu kita lihat ada semacam apa ya ini garis demarkasi yang cukup jelas sebenarnya di sini. Ketika ada apa ini kepercayaan dan apa statement bahwa pendapat saya yang paling benar, aliran saya yang paling benar, maka di situ kemudian yang lain menjadi salah. Nah dari situ cikal bakal pelianannya atau pemarginalannya mulai dari situ. Maka binekanya tinggal jika. Betul loh. Iya. Kemudian ada syarat kan di situ ya. Nah ketika kemudian apa ini seiring perjalanan lagi kita kemarin sempat dengar ada reformasi yang begitu kuat sekali kan, segala kebebasan itu kita diumbar dan euforia semuanya. Tapi semakin kesini saya kira teman-teman juga sudah sangat bisa paham, apalagi kemudian yang terjadi berbeda sekarang. Ya kemudian ada lagi yang apa ya, di balik apa yang kita lakukan itu ada semacam payung yang menjadi kiblat. Disadari atau tidak pasti itu terjadi dimanapun. Tinggal digali aja itu kira-kira apa saja gitu ya. Senyum berarti udah tahu ya. Sudah sangat paham ya gitu Mas. Oke. Ya apanya terlalu disakralkan juga menjadi permasalahan gitu ya. Terus kemudian belakangan hari apa namanya dimarginalkan dan mungkin kita bisa mulai memutus gitu ya, memutus siklus ini mungkin mulai dari mana Mbak, kalau Mbak Lina lihat? Kalau saya lihat sebenarnya seperti saran dan apa yang disampaikan dari Mas Rianto tadi, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kita pahami diri kita sebelum melihat orang lain, sebelum menjustifikasi orang lain. Itu. Kalau sudah bisa berkaca pada diri kita sendiri dan bagaimana spiritualitas dan bagaimana ibadah itu tidak harus selalu melulu melalui institusi agama, misalnya ibadah bisa dari apa saja kita lakukan. Saya kira itu menjadi poin berangkat yang sangat menarik. Kemudian yang kedua, selain itu saya kira tadi mengedukasi tadi bagaimana dari background pendidikan, pemahaman tentang kebinekaan, bagaimana pemahaman tentang budaya itu tidak menjadi satu hal yang sangat dikotomis antara agama dan budaya tadi, bisa berjalan beriringan. Saya kira itu akan sangat bagus nanti ke depannya. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira seperti itu. Mungkin dari mengenalkan tadi ya. Mengenalkan kalau medium era sekarang ya metaverse gitu ya. Kan sudah ada Dr. Strange ya, Dr. Strange. Kita punya multiverse. Udah nonton Mbak? Iya dong. Mas Rianto juga rencananya mau campaign itu lewat UNESCO nih, biar kadang orang kita, masyarakat kita itu akan lebih gitu ya, ketika barang itu tuh ada di luar gitu loh. Ketika di dalam sendiri biasa-biasa aja, tapi misalnya kalau ada budaya apa diklaim itu kita geger gitu kan.
diklaim. Atau misalnya diakui oleh UNESCO atau PBB, tiba-tiba wah bangga, baru merasa memiliki dan sebagainya. Mungkin Mas Rianto bisa cerita jalan ke situ memang Ya, sedang dirintis atau apa? Ya, sebenarnya perjalanan ini lama. Ketika saya fokus dari kecil, memang saya fokus di dalam tari. Kemudian SMK saya masuk ke dunia tari, kuliah saya tari, berkarya dengan tari, memperkenalkan tubuh Lengger ini ke beberapa negara, dari bentuk tradisi Lengger ke dalam sebuah bentuk kontemporer. Kemudian saya tetap mengedukasi ataupun memberikan informasi tentang Lengger di hampir lebih dari 30 negara yang sudah saya kunjungi, agar supaya memang ada sebuah pengakuan bagi mereka, baik di kampus, di universitas, ataupun di acara internasional festival, di teater, seperti itu. Nah, ini yang mungkin saya sedang bangun untuk bagaimana saya dengan adanya Rumah Lengger sekarang, kemudian komunitas Lengger yang ada di Jepang, komunitas Lengger yang ada di Meksiko, komunitas Lengger yang ada di Paris, kemudian ada komunitas di situ. Ada, kemudian komunitas Lengger yang ada di Australia. Itu orang lokal. Orang lokal negara mereka. Jadi Native mereka sama ya? datang ke Banyumas untuk belajar, kemudian ketika kembali lagi mereka punya komunitas sendiri untuk membangun Lengger ini. Nah, dari situ saya pingin sekali dengan kesenian Lengger ini yang bisa mengglobal, itu bisa terakui dan mencoba untuk stigma itu sudah berubah. Dan saya kepingin sekali bahwasannya tujuan saya pingin bisa diakui oleh UNESCO untuk Lengger. Jadi alon-alon pelan-pelan sekali saya mencoba untuk mengarah ke situ. Dengan ya kalau misalnya pemerintah kurang mendukung, ya saya dengan masyarakat, ayolah urunan KTP untuk bawa ke UNESCO. Gitu. Tapi support kan ya Tadi pemerintah. KTP saya mana tadi? Mau langsung urunan. Seperti itu. Iya. Ya, semoga saya masih diberi umur panjang untuk bisa melanjutkan itu, agar supaya teman-teman seniman ataupun para maestro yang ada di desa, mereka merasa bangga dengan adanya Lengger seperti itu sih. Jadi ini yang di luar aja malah lebih punya ini ya, perhatian ya. Jadi jangan sampai kita yang sebenarnya pemilik sahnya gitu kemudian menyanyiakan nyanyiakan warisan ini, kita harta ini gitu kan ya. Jadi Mas, tapi saya pengen nanya, kalau misalnya kayak di Meksiko gitu ya, berarti sebenarnya ada komunitas Lengger. Ada calungnya juga. Oh gitu, mereka belajar dari Banyumas. Iya. Apakah kemudian kalau mereka ngomong pakai bahasa Meksiko tetap pakai logat ngapak? Pastinya iya, karena kan mereka harus pakai misalnya sindenannya Banyumasan, gitu ya. Lesus kali kedung jero banyu mili, atau eling-eling sapa eling balia maning, gitu. Itu semuanya suka. Ada ricik-ricik, eling-eling yang dasaran gitu ya. Apalagi kemarin memang di Jepang baru saja membuat memesankan calung untuk di daerah Fukuoka. Terus yang kemarin juga yang di Tokyo sudah ada satu perangkat calung dan komunitasnya. Sekarang mereka ada di Universitas Fukuoka juga mau membuka musik calung, dan mereka otomatis belajar langsung dengan bahasa gaya Banyumasan gitu ya, kepriwe kuar mari ngendi. Istriku juga belajar Banyumasan seperti itu. Jadi kalau marah-marahan dia pakai bahasa Jepang, saya pakai bahasa Banyumasan gitu kan. Enggak ngerti ya jadi. Jadi ya seperti itu. Jadi saya mencoba di Meksiko juga ada beberapa teman, terus di Italia juga ada beberapa teman yang mungkin nanti akan memesan calung, kemudian mengembangkan budaya Banyumasan di sana seperti itu. Karena saking tersenone dengan budaya Banyumas. Tresno itu kalau udah kenal, ya. Kalau udah kenal. Jangan dulu, jangan buka dating apps terus gitu, kenalan yang di situ, tapi ternyata lupa kenalan sama yang budaya-budaya yang dimiliki sama Indonesia sendiri. Oke. Ya Mas ya? Iya. Nih Udah selesai kita atau? kita buka penanya lagi nih, teman-teman baru satu yang nanya. Lagi. Iya. Oke, sip. Ini kita buka sesi diskusi kedua nih, barangkali ada. Udah yang angkat tangan. Udah ada yang angkat tangan. Iya, silakan Mas, bisa berdiri, kenalkan namanya siapa. Kenalkan, nama saya Baza. Saya tanya, biasanya kan dalam karya Lengger itu ada semacam tradisi ataupun kayak yang harus dilakukan, misal puasa, nanti kalau nggak salah
ritual. sama ritual. ritual tidur di depan pintu. Nah, apakah dalam mendidik generasi muda baru untuk sebagai penari lengger yang baru, tradisi tersebut harus tetap dilakukan? Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Mas Taka. Siapa namanya? Faza. Faza. Taka, saya pikir orang Jepang, jadi Taka. Ya, tetap harus dilakukan kalau mereka ingin menjadi lengger gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar menari lengger tidak harus, ataupun sebagai penari ya. Tetapi lengger. Jadi antara penari lengger dengan lengger itu sudah berbeda. Jadi pengabdian terhadap lengger sendiri itu kalau misalnya beliau atau mereka ingin menjadi lengger itu memang harus melakukan ritual-ritual yang memang yang diberikan oleh leluhur. Ritual itu sebenarnya adalah lebih mendekatkan diri pada alam agar supaya memahami alam, bukan artinya musyrik ataupun apa, tetapi bagaimana kita menahan tentang hal-hal yang seperti puasa Ramadan sajalah misalnya, kita harus benar-benar ada. Nah, ini di dalam Jawa sendiri pun ada seperti itu. Adanya sajen juga itu bukan berarti bahwa itu harus mengundang setan. Tidak. Bahwa sajen ini adalah misalnya bunga mawar putih, mawar merah itu harum yang membuat tubuh kita itu menjadi rileks, kemudian bisa lebih konsentrasi, kemudian dan lain sebagainya, makanan-makanan seperti itu. Terus kemudian kita tetap harus puasa mutih misalnya, terus puasa geni misalnya, tidak makan makanan yang dibakar ataupun dengan api gitu ya. Memang misalnya mungkin makan buah atau makan apa itu sayur gitu boleh, tapi yang sayur yang tidak dikena api, tidak dimasak seperti itu. Terus misalnya filosofi dari kita membersihkan dengan mandi, kita membersihkan tubuh kita misalnya di tengah malam misalnya ya, itu bukan berarti kita harus ngundang setan untuk masuk ke dalam tubuh gitu, tidak. Sebenarnya kita benar-benar dalam kondisi yang rileks, kemudian tidak ada hingar-bingar yang lain, kita benar-benar membersihkan tubuh kita, itu lebih fokus, artinya memfokuskan tubuh kita. Itu dari misalnya 7 sumur yang berbeda, itu mungkin dari pengalaman sumber yang memang mungkin kita perlu gali berbeda-beda seperti itu. Kemudian kita harus respect dengan lingkungan alam yang ada, mendoakan leluhur supaya leluhur itu tetap menjaga manusia ataupun alamnya juga seperti itu. Sebenarnya masih sebagai pelaku lengger itu masih melakukan ritual seperti itu. Ketika mau pentas itu pasti melakukan sampai sekarang. Hanya saja sekarang pemahaman ini mungkin dilakukan oleh penari yang memang dia hanya ingin menjadi seorang penari lengger yang tanpa melewati syarat-syarat itu sah-sah saja, tetapi isinya berbeda. Artinya keimanannya mungkin berbeda seperti itu. Tadi apa Mas? Tidur di depan pintu? Ya, tidur di depan pintu seperti itu ada. Kalau gitu berarti Mas Gani itu bisa loh Mas. Nanti jago dia. Awalnya kalau nggak ngasih kabar ke istrinya itu biasanya sering. Ya, jadi udah jago. Dikunci ya Mbak. Tapi bukan ritual gitu. Tapi hal-hal ini yang memang perlu dipahami memang ya, perlu disampaikan dan dipahami agar tidak ada kesalahpahaman gitu kan, bahwa yang seperti itu tuh berarti gitu loh. Ada makna dalam nilai filosofis, tidak melulu dipandang nggak sesuai dengan ini ya, keliru gitu ya, kan. Kadang-kadang kan asumsi manusia atau orang itu berbeda-beda, langsung mengejudge hal yang kita lihat, padahal harus dikembalikan dulu ke dalam tubuh kita pemahamannya. Oke, terima kasih untuk para penanya kita. Sepertinya kita udah ngobrol panjang lebar nih dari soal ada stigma, ada kapan stigma itu muncul, bagaimana tahapannya, dan kemudian bagaimana kita harus menyikapinya, bagaimana kita kemudian menerima perbedaan yang ada. Misalnya dalam lengger saja itu sudah banyak sekali itu kan, diversity yang muncul di situ gitu kan. Nah, kita belajar hari ini dari Mas Rianto dan Mbak Linda gitu kan. Dan Mbak
Inai gitu. Ikutan belajar. Aku jadi pengen tahu lebih banyak soal Inai itu kadang pura-pura nanya padahal dia lagi gitu kan. Aku belajar banyak dari dia itu kan. Lengger. Gitu. Aku kayaknya langgar karena besar seperti langgar. Tapi yang pasti seneng banget ya kita bisa ngobrol sama Mbak Linda sama Mas Yanto. Makasih banyak. Terima kasih. Ya kesuwun ya kan sahabatir, semoga ya kan sahabatir pada sehat waras selamat. Amin.